Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasma dari kelas 96 PIL. Di video kali ini saya akan membahas mengenai PKH yang dilaksanakan secara besar-besaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasma dari kelas 96 PIL. Di video kali ini saya akan membahas mengenai PKH yang dilaksanakan secara besar-besaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa PKH merupakan singkatan dari pemutusan hubungan kerja. Nah, di mana pemutusan atau pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha atau suatu perusahaan. Nah, di tengah merebaknya wabah COVID-19 ini, kita dihebohkan dengan adanya PHK yang secara besar-besaran dari beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, hal ini terjadi dikarenakan banyak perusahaan yang mengalami krisis ekonomi yang membuat perusahaan tersebut tidak punya pilihan lain selain melakukan PHK karena mereka harus menekan biaya operasional yang secara besar-besaran sehingga berimbas pada nasib para pekerja atau para karyawannya. Nah, contohnya saja di Indonesia itu International Business Market Corp yang jumlah karyawannya terpengaruh kemungkinan mencapai ribuan. Nah, hal ini dikatakan pada seorang pekerja yang berbasis di North Carolina yang kehilangan pekerjaannya bersama dengan seluruh timnya yang terdiri dari 12 orang. Nah, di perusahaan ini yang mengalami PKH itu terdiri dari ribuan pekerja. Nah, akibatnya banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaannya. Sehingga para kepala keluarga ini harus melakukan pekerjaan yang lain untuk menghidupi keluarganya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini kita harus diwajibkan berada di rumah karena dengan merebaknya wabah ini. Nah, bagaimana dengan nasib yang para pekerja yang terkena PKH ini? Nah, menurut saya pemerintah seharusnya menyiapkan solusi bagi para pekerja yang terkena PKH ini. Nah, salah satu solusi yang diberikan atau yang ditawarkan oleh pemerintah yaitu dengan adanya kartu prakerja. Nah, di mana pemerintah pusat nantinya akan memverifikasi data tersebut untuk memberikan kartu prakerja kepada pekerja yang di PHK dan dirumahkan. Nah, adapun rincian biaya bantuan pelatihannya itu sebesar 1 juta. Nah, insentif penuntasan pelatihan sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan dan insentif survei kebekerjaannya sebesar 150.000. Nah, setiap program hanya akan mengikuti sebanyak 1 kali. Nah, dengan langkah yang dilakukan pemerintah dapat meringankan masalah bagi pekerja PKH. Nah, insentif tersebut akan dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal 1 kali pelatihan. Dan timbul pertanyaan, apakah semua yang di PHK bisa menjadi peserta kartu prakerja? Nah, menurut Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sudah sebanyak 1,2 juta pekerja yang telah dirumahkan atau yang terkena pemutusan hubungan kerja. Nah, berdasarkan data dari Kemnaker pada tanggal 7 April 2020 telah terdapat 39.977 perusahaan yang melakukan PKH dan merumahkan sebanyak 1.010.579 karyawan. Nah, rinciannya pekerja formal dirumahkan sebanyak 873.090 pekerja. Nah, dari perusahaan dari
17.224 perusahaan. Nah, dan yang di PKH itu sebanyak 137.469 pekerja dari 22.753 perusahaan. Nah, sementara jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdapat di sektor informal. Nah, sebanyak 34.453 perusahaan dengan jumlah pekerjaannya sebanyak 189.452 orang. Nah, staf ahli dari Kemenko Perekonomian Raden Edi Priyo mengatakan tak semua yang di PHK akan mengikuti program kartu prakerja. Nah, bagi korban PHK yang sudah mendapatkan bantuan lain maka tidak diprioritaskan untuk memperoleh kartu prakerja. Nah, sebaliknya mereka yang sama sekali belum mendapatkan bantuan dari program pemerintah yang ada bakal diutamakan untuk memperoleh kartu prakerja. Itulah tadi video singkat saya mengenai PHK yang dilaksanakan secara besar-besaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera berlalu agar pekerja-pekerja yang di PHK dapat kembali bekerja. Nah, pesan saya kepada pemerintah agar menyediakan solusi yang lebih baik lagi bagi pekerja yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.